Alkisah pada zaman dahulu kala. Di bawah hamparan langit yang selalu memancarkan semburat jingga saat senja turun, berdirilah sebuah permukiman damai yang dikenal oleh banyak orang dengan nama Desa Karanganyar. Angin sejuk yang berhembus dari arah perbukitan hijau selalu membawa aroma wangi bunga kenanga dan tanah basah yang subur, menyelimuti setiap sudut perkampungan kuno tersebut dengan ketenangan yang luar biasa. Suara gesekan daun bambu yang rimbun di tepi sungai kecil selalu terdengar seperti nyanyian pengantar tidur bagi para penduduk desa yang sudah terbiasa dengan kehidupan sederhana yang penuh dengan rasa syukur dan kedamaian abadi. Di tengah desa yang asri tersebut, berdirilah sebuah bangunan megah, berbentuk rumah joglo tradisional yang tiang-tiang kayunya terbuat dari kayu jati pilihan berusia ratusan tahun. Atap pendopo yang menjulang tinggi memberikan keteduhan bagi siapa saja yang duduk di bawahnya. Sementara halaman depan yang sangat luas, biasanya digunakan untuk menjemur hasil panen padi yang menguning pada musim kemarau. Rumah besar itu adalah milik keluarga terpandang di desa. Sebuah tempat yang dari luar tampak sangat sempurna, namun sesungguhnya menyimpan banyak sekali cerita kelam yang hanya diketahui oleh dinding-dinding kayu dan lantai ubin kuno yang selalu dingin. Di dalam rumah megah yang dipenuhi oleh perabotan antik bernilai tinggi itu, tinggallah seorang perempuan muda yang sangat cantik dan berhati lembut bernama Wulandari. Ia adalah menantu di keluarga tersebut, seorang istri yang sangat setia dan selalu mengabdi dengan penuh keikhlasan. Meskipun kehidupannya jauh dari kata bahagia yang selalu ia impikan. Setiap pagi sebelum matahari sempat memunculkan sinar pertamanya di ufuk timur, Wulandari sudah bangun untuk menyapu seluruh halaman yang luas, menimba air dari sumur tua berlumut di halaman belakang, dan menyalakan api di dapur menggunakan kayu bakar yang sudah ia kumpulkan. Asap putih yang membumbung tinggi dari cerobong asap dapur menjadi saksi bisu betapa kerasnya Wulandari bekerja setiap hari tanpa pernah mengeluh atau meminta imbalan apapun dari keluarga suaminya. Tangannya, yang dulu halus kini, mulai terasa kasar karena harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga sendirian. Mulai dari memasak hidangan tradisional yang rumit, mencuci pakaian seluruh penghuni rumah di sungai, hingga mengurus kebun sayur kecil di belakang rumah. Semua itu ia lakukan dengan senyuman tulus yang tidak pernah lepas dari bibirnya. Karena ia sangat mencintai suaminya yang bernama Jatmiko dan ingin menjaga kehormatan rumah keluarga tersebut. Jatmiko adalah pria pendiam yang rajin bekerja di perkebunan kopi yang letaknya cukup jauh dari desa. Sehingga ia sering meninggalkan rumah sejak pagi buta dan baru kembali saat malam sudah larut. Kepergian Jatmiko setiap hari membuat Wulandari harus menghadapi semuanya sendirian di rumah besar itu, berjuang menjaga harmoni keluarga, meskipun batinnya seringkali tersiksa oleh perlakuan yang ia terima. Jatmiko sebenarnya menyayangi Wulandari dan sering membelai rambut istrinya saat malam tiba, mengucapkan terima kasih atas semua kesabarannya. Namun sayangnya ia tidak pernah menyadari sepenuhnya betapa buruk situasi di dalam rumah saat ia sedang tidak ada. Penderitaan Wulandari bersumber dari satu orang yang sangat berkuasa di rumah joglo tersebut, yaitu ibu mertuanya yang terkenal sangat kejam dan sombong, bernama Nyi Rukmini. Perempuan parubaya itu selalu mengenakan kain batik sutra yang mahal dan memakai perhiasan emas yang mencolok di leher serta pergelangan tangannya, menunjukkan status sosialnya yang tinggi kepada semua orang di desa Karanganyar. Nyi Rukmini memiliki pandangan mata yang sangat tajam dan mulut yang tidak pernah berhenti mengeluarkan kata-kata pedas. Terutama jika hal itu ditujukan kepada Wulandari, yang selalu ia anggap sebagai perempuan desa biasa yang tidak pantas menjadi menantunya. Sejak hari pertama, Wulandari menginjakkan kaki di rumah megah itu sebagai pengantin baru, Nyi Rukmini sudah menunjukkan ketidaksukaannya dengan sangat jelas melalui berbagai perintah yang tidak masuk akal.
Nyi Rukmini seringkali menyuruh Wulandari memasak ulang seluruh makanan jika rasanya dianggap kurang pas, meskipun sedikit saja. Lalu membuang makanan yang sudah dibuat dengan susah payah itu ke tempat sampah. Tidak ada satupun hal yang dilakukan oleh Wulandari yang terlihat benar di mata ibu mertuanya tersebut. Selalu saja ada kekurangan yang dicari-cari untuk dijadikan alasan guna memarahi dan mempermalukan Wulandari di depan para pelayan rumah. Saat matahari bersinar terik pada siang hari, ketika udara terasa sangat panas menyengat, Nyi Rukmini dengan sengaja menyuruh Wulandari menjemur gabah sendirian di halaman depan yang luas tanpa bantuan siapapun, duduk bersantai di pendopo yang sejuk sambil menikmati teh melati hangat. Nyi Rukmini terus berteriak melontarkan ejekan yang menyakitkan hati tentang keluarga Wulandari yang miskin. Kau itu hanya benalu yang menumpang hidup di rumahku. Bekerjalah yang benar dan jangan bertingkah malas. Ucap Nyi Rukmini dengan nada suara yang sangat tajam dan penuh kebencian yang mendalam setiap kali melihat menantunya sedang bekerja keras. Mendengar cacian yang begitu menyakitkan tersebut, Wulandari hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam sambil menahan air mata di pelupuk matanya agar tidak jatuh membasahi pipinya yang kemerahan akibat sengatan panas matahari. Ia tidak pernah sekalipun membalas ucapan ibu mertuanya. Memilih untuk terus menyapu gabah dengan gerakan teratur sambil berdoa di dalam hati agar Tuhan memberikan kesabaran yang luas. Wulandari meyakini bahwa bakti seorang istri kepada keluarga suaminya adalah sebuah kewajiban suci yang harus dijaga dengan penuh kehormatan dan keikhlasan, meskipun raga dan jiwanya seringkali terasa hancur lebur akibat perlakuan yang tidak adil itu. Hari berganti minggu dan tahun terus berlalu tanpa henti, membawa pergi masa muda Wulandari yang dihabiskan untuk melayani Nyi Rukmini yang semakin hari semakin menunjukkan sifat kejamnya di dalam rumah tersebut. Para tetangga yang tinggal di sekitar rumah joglo itu sering mendengar suara keras Nyi Rukmini yang memarahi menantunya tanpa alasan yang jelas. Namun mereka tidak berani ikut campur urusan keluarga kaya itu. Mereka hanya bisa merasa iba dari kejauhan setiap kali melihat Wulandari berjalan menunduk menuju pasar desa pada pagi hari dengan keranjang anyaman bambu di punggungnya. Wajahnya selalu terlihat lelah, namun tetap menyunggingkan senyum tipis. Meskipun hidupnya dipenuhi dengan tekanan batin yang sangat berat setiap harinya, Wulandari tetap memiliki sebuah tekad yang kuat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan menjaga kehormatan rumah tua, peninggalan leluhur Jatmiko tersebut. Ia menyadari bahwa rumah joglo ini bukanlah sekadar bangunan fisik dari kayu jati, melainkan sebuah simbol kehormatan keluarga yang menyimpan banyak kenangan indah suaminya sejak kecil. Karena alasan itulah, Wulandari rela menelan semua kepahitan dan penghinaan yang dilemparkan oleh ibu mertuanya demi memastikan rumah besar ini tetap berdiri kokoh sebagai tempat bernaung yang damai dan penuh cinta bagi suaminya setelah lelah bekerja seharian. Namun, ketenangan semu yang selama ini berusaha dipertahankan oleh Wulandari dengan sekuat tenaga mulai mengalami guncangan ketika musim hujan perlahan tiba di desa Karanganyar, membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang. Suatu malam yang gelap ketika hujan turun lebat mengguyur atap genteng tanah liat, Wulandari memutuskan untuk bangun dan berjalan mengendap-endap keluar dari kamarnya menuju ke arah dapur. Saat ia melangkah perlahan di lorong rumah yang temaram diterangi cahaya lampu minyak kecil, sayup-sayup ia mendengar suara decitan pintu kayu yang sedang dibuka dengan sangat hati-hati dari arah ruangan tempat penyimpanan berbagai barang antik milik leluhur keluarga tersebut. Jantung Wulandari berdebar sangat kencang karena ia mengira ada pencuri yang nekat menyusup masuk ke dalam rumah mereka di tengah malam buta yang sedang dilanda hujan badai yang menakutkan. Dengan langkah kaki yang sangat berhati-hati agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun di atas lantai ubin dingin, Wulandari mendekati ruangan tersebut dan mengintip melalui celah pintu. Betapa terkejutnya perempuan muda itu ketika melihat bahwa sosok yang berada di dalam ruangan tersebut
bukanlah seorang pencuri jahat dari luar desa, melainkan ibu mertuanya sendiri, Nyi Rukmini, yang sedang memegang sebuah lampu minyak bersinar redup menerangi wajahnya yang terlihat tegang. Dalam cahaya lampu minyak yang bergoyang ditiup angin dari celah jendela, Wulandari melihat Nyi Rukmini sedang sibuk memasukkan beberapa barang berharga berupa guci keramik kuno dan gulungan kain sutra ke dalam sebuah peti kayu berukir. Gerakan tangan perempuan tua itu terlihat sangat tergesa-gesa dan dipenuhi oleh kecemasan. Sangat berbeda dengan sikap angkuh yang selalu ia tunjukkan pada siang hari di hadapan semua orang di desa. Wulandari menahan napasnya dalam-dalam, merasa sangat kebingungan melihat pemandangan ganjil tersebut karena tidak biasanya ibu mertuanya mengurus harta benda pusaka di tengah malam yang dingin seperti ini tanpa bantuan pelayan sama sekali. Keesokan harinya, kecurigaan Wulandari semakin bertambah besar. Ketika sebuah kereta kuda berhenti tepat di depan gerbang kayu rumah joglo mereka saat matahari mulai meninggi dan suasana desa sedang sepi. Karena para petani bekerja di sawah, seorang pria asing dengan pakaian rapi namun memiliki sorot mata yang licik turun dari kereta. Lalu berjalan percaya diri menuju pendopo tempat Nyi Rukmini sudah menunggu dengan wajah tegang. Wulandari yang sedang menyapu halaman samping pura-pura tidak memperhatikan kedatangan tamu itu, namun telinganya sengaja ia tajamkan untuk menangkap setiap kata yang mungkin akan diucapkan oleh kedua orang yang duduk berhadapan tersebut. Apakah barang-barangnya sudah kau siapkan sesuai dengan perjanjian kita sebelumnya? Nyi, waktumu tidak banyak lagi. Jangan sampai orang kota kehilangan kesabaran terhadap utang-utangmu ini. Ucap pria asing itu dengan nada suara yang rendah, namun terdengar sangat mengancam. Nyi Rukmini terlihat menelan ludah dengan susah payah. Menganggukkan kepalanya perlahan sambil menoleh ke kiri dan ke kanan memastikan tidak ada seorang pun yang mendengar percakapan rahasia mereka. Semuanya sudah aku kumpulkan di dalam peti kayu semalam. Besok malam suruh orangmu mengambilnya lewat pintu belakang, agar tidak ada tetangga yang melihat. Jawab Nyi Rukmini dengan suara yang bergetar menahan cemas. Wulandari merasa jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat ketika mendengar percakapan singkat, namun bermakna sangat menakutkan tersebut dari balik pilar kayu jati di halaman samping rumah megah itu. Pikirannya langsung dipenuhi oleh berbagai pertanyaan besar mengenai apa yang sebenarnya sedang disembunyikan oleh ibu mertuanya selama ini di balik sikapnya yang selalu memamerkan kekayaannya. Apakah mungkin keluarga suaminya yang selalu dihormati dan dianggap kaya raya oleh penduduk desa Karanganyar sebenarnya sedang menghadapi masalah keuangan besar dan dirahasiakan rapat-rapat dari semua orang, termasuk Jatmiko yang selalu bekerja keras siang dan malam tanpa henti di perkebunan kopi yang jauh. Rasa cemas yang sangat mendalam mulai merayapi hati Wulandari. Bukan karena ia takut jatuh miskin, melainkan karena ia sangat khawatir rumah peninggalan leluhur Jatmiko ini akan ikut terseret dalam masalah gelap tersebut. Rumah joglo ini adalah satu-satunya warisan berharga milik suaminya. Tempat mereka merajut impian masa depan. Dan Wulandari tidak akan rela membiarkan bangunan penuh sejarah ini hancur akibat kebodohan seseorang. Ia menyadari bahwa dirinya harus segera mencari tahu kebenaran di balik tindakan aneh ibu mertuanya secara diam-diam, tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun yang dapat memicu kemarahan membabi buta dari Nyi Rukmini yang terkenal sangat temperamental. Setelah tamu asing tersebut pergi, meninggalkan perkarangan rumah dengan kereta kudanya yang berisik, Nyi Rukmini kembali berjalan angkuh ke arah dapur dan mulai meneriaki Wulandari, seolah tidak pernah terjadi percakapan rahasia apapun di beranda. Kenapa lantai dapur ini masih terlihat kotor dan kusam? Dasar perempuan pemalas, cepat gosok dengan abu sampai bersih. Jangan membuatku marah lagi hari ini, bentak Nyi Rukmini sambil menendang sebuah ember kayu
hingga airnya tumpah membasahi lantai di dekat tungku. "Baik, Ibu. Saya akan segera membersihkannya." "Sekarang juga," jawab Wulandari dengan suara lembut sambil bergegas mengambil kain pel menahan pedih di dadanya. Sambil berlutut membersihkan lantai dapur yang basah akibat ulah ibu mertuanya. Wulandari terus mencuri pandang ke arah Nyi Rukmini yang sedang mengipasi dirinya sendiri di kursi malas sambil menikmati camilan manis tradisional. Ada sesuatu yang berbeda pada tatapan Nyi Rukmini hari ini, di balik semua kemarahan dan arogansi yang sengaja ditunjukkannya. Wulandari bisa melihat kilatan ketakutan yang berusaha disembunyikan oleh perempuan tua itu. Tangan Nyi Rukmini yang biasanya sangat kokoh memegang cangkir teh, kini terlihat sedikit gemetar saat cangkir itu menyentuh bibirnya. Sebuah tanda kelemahan kecil yang tidak pernah luput dari pengamatan mata Wulandari yang jeli dan cerdas. Sore harinya, ketika matahari mulai turun perlahan di ufuk barat dan mengubah warna langit menjadi perpaduan indah antara jingga dan ungu tua. Wulandari duduk sendirian di bangku kayu panjang yang terletak di dekat sumur tua belakang rumah. Ia mencuci beras untuk makan malam sambil membiarkan pikirannya mengembara memikirkan nasib rumah ini dan ancaman tersembunyi yang mengintai keluarganya tanpa sepengetahuan suaminya yang masih bekerja di kebun. Suara gesekan daun pisang yang ditiup angin sore menambah suasana melankolis di sudut halaman tersebut. Seolah alam semesta ikut merasakan kebingungan dan beban berat yang sedang ditanggung oleh perempuan malang ini sendirian. Menjelang waktu malam tiba, Jatmiko akhirnya pulang dari perkebunan kopi dengan pakaian kotor oleh debu tanah merah. Wajahnya terlihat sangat lelah, namun matanya bersinar hangat ketika melihat Wulandari menyambutnya di pintu dengan segelas air hangat. "Kau pasti sangat lelah hari ini, Kang Mas. Mandilah dulu dengan air hangat yang sudah kusiapkan di bilik mandi. Setelah itu kita makan malam," ucap Wulandari sambil mengambil caping bambu dari tangan suaminya dengan penuh kasih. "Terima kasih, istriku yang baik. Melihat senyumanmu saja sudah membuat lelahku hilang seketika," balas Jatmiko tersenyum lembut. Sama sekali tidak menyadari badai besar yang mulai berkumpul di rumahnya. Wulandari menatap punggung suaminya yang berjalan menuju bilik mandi dengan perasaan campur aduk di dalam dadanya. Ada rasa cinta yang besar, namun diiringi oleh ketakutan akan kehilangan kedamaian yang selama ini selalu mereka jaga. Malam itu, di bawah temaram, cahaya lampu tempel yang menempel di dinding kayu berukir, Wulandari membulatkan tekadnya bahwa ia tidak akan membiarkan keegoisan Nyi Rukmini menghancurkan kehidupan Jatmiko dan merampas rumah leluhur ini. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk diam-diam menyelidiki misteri peti kayu rahasia tersebut dan mencari cara jitu untuk melindungi keluarganya dari kehancuran yang dibawa oleh kesalahan masa lalu ibu mertuanya. Angin malam kembali berhembus menyapu atap rumah joglo yang besar tersebut, membawa hawa dingin yang membuat Wulandari merapatkan selendang batiknya, menutupi bahunya yang bergetar menahan ketegangan batin yang belum pernah ia rasakan selama ini. Di kamar utama yang letaknya berada di bagian depan rumah, Wulandari tahu bahwa Nyi Rukmini pasti sedang gelisah menunggu kedatangan orang suruhan pria asing tadi untuk mengambil harta benda yang akan digadaikan diam-diam. Pertempuran tanpa suara antara menantu yang ingin mempertahankan rumah dan ibu mertua yang rela menggadaikan kehormatan demi menutupi aibnya kini telah dimulai di bawah atap rumah kuno yang menyimpan banyak rahasia ini. Wulandari memejamkan matanya sejenak bersandar di kusen pintu dapur yang terbuat dari kayu jati kokoh. Mencoba menenangkan debaran jantungnya yang semakin liar memikirkan apa yang akan terjadi esok hari di rumah ini. Ia tahu jalan di depannya tidak mudah karena melawan kekuasaan mutlak Nyi Rukmini, sama saja menantang badai besar tanpa tempat berlindung. Namun rasa cintanya kepada suaminya jauh lebih kuat dari rasa takut itu.
Ia membuka matanya kembali dengan sorot yang tajam dan penuh keyakinan teguh. Siap menghadapi apapun yang akan dikirimkan takdir besok pagi untuk mempertahankan hak dan kehormatan rumah tangga ini dari tangan keserakahan keesokan harinya. Suasana di rumah Joglo, megah peninggalan leluhur Jatmiko itu, terasa jauh lebih tegang dari biasanya semenjak kedatangan seorang tamu tak diundang yang sengaja didatangkan oleh Nyi Rukmini dari kota seberang. Tamu tersebut adalah seorang perempuan muda, berwajah angkuh bernama Kartika. Kerabat jauh Nyi Rukmini yang selalu berpakaian sutra mengkilap dan memakai perhiasan emas berlebihan yang sangat mencolok mata setiap orang yang memandangnya. Nyi Rukmini menyambut kedatangan Kartika dengan senyuman lebar yang sangat jarang ia tunjukkan. Memeluk perempuan muda itu seolah-olah ia adalah putri kandungnya sendiri yang baru saja pulang dari perantauan panjang nan jauh. Wulandari yang sedang menyapu halaman depan hanya bisa menatap kedatangan Kartika dengan perasaan campur aduk. Menyadari bahwa senyuman licik di wajah ibu, mertuanya itu pasti membawa pertanda buruk bagi kedamaian rumah tangganya. Tanpa basa-basi sedikit pun, Nyi Rukmini langsung memerintahkan Wulandari untuk membawakan seluruh barang bawaan Kartika yang sangat banyak itu ke dalam kamar tamu terbaik yang terletak di bagian sayap kanan rumah Joglo tersebut. Jangan berdiri saja seperti patung kayu di sana. Cepat angkat koper-koper ini dan siapkan minuman manis segar untuk tamu kehormatan kita. Bentak Nyi Rukmini dengan suara lantang yang memecah keheningan pagi yang damai. Sambil menahan beratnya koper kayu berisi pakaian-pakaian mahal milik Kartika, Wulandari berjalan tertatih-tatih melintasi lorong rumah yang panjang menuju kamar tamu yang sudah lama tidak pernah ditempati oleh siapapun di keluarga itu. Sesampainya di kamar, Kartika langsung memandang remeh ke arah Wulandari. Mengibaskan sapu tangan berenda miliknya ke depan hidung seolah-olah bau keringat Wulandari adalah sesuatu yang sangat menjijikkan dan mengganggu kenyamanannya sebagai seorang tamu agung. Jadi ini menantu kebanggaan yang sering Bibi ceritakan itu. Kelihatannya dia tidak lebih baik dari seorang pelayan kasar yang biasa mencuci piring di pasar tradisional. Ucap Kartika sambil tertawa sinis dan merendahkan. Wulandari menghela napas panjang menahan rasa perih di dadanya. Ia tetap menata barang-barang Kartika dengan sangat rapi tanpa mengucapkan satu kata pun untuk membalas hinaan kejam yang baru saja dilontarkan perempuan sombong tersebut. Ia tahu bahwa membalas ucapan, Kartika hanya akan memberikan alasan baru bagi Nyi Rukmini untuk menyiksanya lebih jauh. Sehingga ia memilih untuk diam dan segera kembali ke dapur untuk menyelesaikan pekerjaannya yang menumpuk di dalam hati kecilnya. Wulandari merasa heran mengapa Nyi Rukmini tiba-tiba membawa kerabat jauh ini ke rumah mereka, tepat setelah kejadian mencurigakan malam sebelumnya yang melibatkan pria asing dan peti kayu rahasia. Hari-hari berikutnya di rumah megah desa Karanganyar itu berubah menjadi siksaan batin yang semakin menyiksa bagi Wulandari karena kehadiran Kartika yang bertingkah layaknya nyonya muda baru yang berhak mengatur segala urusan keluarga. Kartika seringkali dengan sengaja memerintah Wulandari untuk memasak makanan-makanan mewah yang sulit dibuat. Dan jika rasanya tidak sesuai dengan seleranya, ia akan membuangnya ke tanah sambil mengeluh dengan suara keras kepada Nyi Rukmini. Nyi Rukmini tentu saja selalu membela Kartika dan ikut menyalahkan Wulandari. Menyebutnya sebagai perempuan bodoh yang tidak becus mengurus keperluan rumah tangga, meskipun sudah bertahun-tahun diajari tata krama keluarga terpandang tersebut. Tidak puas hanya dengan menyiksa Wulandari di dalam rumah tertutup itu, Nyi Rukmini mulai menjalankan rencana jahatnya yang lain dengan menyebarkan berita bohong kepada para tetangga dan warga desa setiap kali ia keluar. Di balai desa atau saat berkumpul di pasar. Perempuan paruh baya itu dengan sengaja menangis dan mengeluh bahwa Wulandari adalah menantu pemalas yang selalu menguras harta keluarga dan tidak menghormatinya sebagai orang tua. Nyi Rukmini memutarbalikkan fakta dengan sangat licik.
menceritakan bahwa alasan ia membawa Kartika ke rumah adalah untuk membantu mengurus rumah, karena Wulandari selalu menolak mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Desas-desus jahat yang disebarkan oleh Nyi Rukmini itu perlahan-lahan mulai menyebar luas ke seluruh penjuru desa Karanganyar bagaikan api yang membakar padang rumput kering saat angin kemarau berhembus kencang di siang hari bolong. Beberapa warga desa yang tidak tahu kebenaran sebenarnya mulai mempercayai cerita palsu tersebut, mengingat Nyi Rukmini adalah orang kaya yang dihormati, sehingga kata-katanya seringkali dianggap sebagai sebuah kebenaran mutlak yang tidak bisa dibantah. Mereka mulai memandang Wulandari dengan tatapan curiga dan penuh prasangka buruk setiap kali perempuan lembut itu berjalan, melewati rumah-rumah mereka menuju pasar untuk membeli sayuran dan lauk pauk segar setiap pagi. Suatu pagi yang berkabut saat Wulandari sedang memilih sayur bayam di sebuah kedai kecil pinggir jalan desa, ia sayup-sayup mendengar percakapan dua orang ibu tua yang sedang berbisik-bisik di belakang punggungnya yang lelah. Kudengar dia sering mencuri uang belanja Nyi Rukmini untuk dikirim ke keluarga miskinnya di kampung seberang. Sungguh perempuan tidak tahu diuntung setelah diangkat derajatnya oleh keluarga Jatmiko, bisik salah seorang ibu dengan nada sinis. Air mata Wulandari hampir saja menetes mendengar fitnah keji tersebut. Namun ia segera menggigit bibir bawahnya kuat-kuat dan bergegas membayar sayuran itu, lalu berjalan pulang dengan langkah cepat meninggalkan pasar yang riuh. Sesampainya di rumah, Wulandari langsung menuju ke halaman belakang yang sepi. Duduk bersandar pada dinding sumur tua berlumut, sambil terisak pelan menumpahkan segala kesedihan yang selama ini selalu ia tahan sendirian di dalam hati. Ia merasa sangat tidak berdaya menghadapi kebohongan Nyi Rukmini yang merusak nama baiknya di depan semua orang. Sementara suaminya Jatmiko masih sering berada di luar kota mengurus hasil panen kopi tanpa tahu menahu penderitaannya. Hatinya menjerit pilu memikirkan bahwa segala pengorbanan dan keikhlasannya dalam menjaga keluarga ini justru dibalas dengan fitnah kejam yang menghancurkan martabatnya sebagai seorang istri yang setia di mata seluruh penduduk desa. Tercinta ini, saat Wulandari sedang menangis sendirian ditemani suara gemerisik daun bambu, seorang perempuan tua bertubuh bungkuk datang menghampirinya dengan langkah pelan, membawa sebuah ember kayu kosong untuk menimba air dari dalam sumur tua tersebut. Perempuan itu adalah Mbah Surti, pelayan tertua di rumah Joglo yang sudah mengabdi sejak Jatmiko masih kecil. Seorang wanita bijaksana yang selalu mengamati segala ketidakadilan di rumah ini dengan mata batinnya yang tajam. Mbah Surti tidak banyak bicara. Namun ia memiliki hati yang sangat hangat dan diam-diam selalu bersimpati pada nasib malang yang menimpa Wulandari selama bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang kekejaman Nyi Rukmini. Mbah Surti meletakkan ember kayunya di tepi sumur, lalu menatap Wulandari dengan sorot mata penuh kasih sayang layaknya seorang nenek yang sedang melihat cucunya yang sedang terluka parah dan membutuhkan pertolongan segera. Tangannya yang keriput dan kasar, karena puluhan tahun bekerja membelai punggung Wulandari dengan sangat lembut, memberikan kehangatan yang sudah sangat lama tidak dirasakan oleh menantu muda yang selalu kesepian di tengah keramaian rumah besar ini. Wulandari menghapus air matanya, menggunakan ujung kebaya lusuhnya, mencoba tersenyum meskipun hatinya terasa seperti hancur berkeping-keping akibat fitnah menyakitkan yang baru saja ia dengar di pasar desa yang ramai beberapa saat yang lalu. Mbah Surti mulai menurunkan tali timba ke dalam sumur tua yang dalam. Suara desitan roda katrol kayu yang berputar memecah keheningan di halaman belakang yang dipenuhi oleh bayangan pepohonan besar yang rimbun. Setelah menarik seember air yang jernih dan sangat dingin, pelayan tua itu menoleh kembali ke arah Wulandari yang masih duduk terdiam meratapi nasibnya yang seolah tidak pernah kunjung menemukan titik terang yang membahagiakan. Dengan suara yang serak,
namun terdengar sangat tegas dan jelas. Mbah Surti mengucapkan satu kalimat nasihat yang akan selalu terngiang di dalam benak Wulandari dan merubah jalan pikirannya untuk menghadapi cobaan berat ini. Enduk, kau harus berani, membuka matamu lebar-lebar, dan jangan terus menundukkan kepala ketika kebenaran sedang diinjak-injak oleh mereka yang merasa berkuasa di rumah ini. Ucap Mbah Surti dengan sungguh-sungguh, sambil menatap tepat ke mata Wulandari. Kalimat singkat itu meluncur begitu saja dari mulut sang pelayan tua, namun membawa dampak yang sangat luar biasa, seperti sebuah petir yang menyambar di siang bolong, menyadarkan Wulandari dari tidur panjangnya yang penuh kepasrahan. Wulandari tertegun mendengar nasihat tersebut, menyadari bahwa diam dan mengalah selama ini ternyata tidak membuat keadaan menjadi lebih baik, melainkan justru memberikan kesempatan bagi Nyi Rukmini untuk semakin menghancurkan kehidupannya tanpa ampun. Setelah mengucapkan nasihat berharga tersebut, Mbah Surti segera mengangkat ember kayunya yang penuh berisi air dan berjalan pelan kembali menuju dapur tanpa mengucapkan satu patah kata pun lagi untuk menjelaskan maksud dari ucapannya tadi. Wulandari menatap kepergian pelayan tua itu dengan perasaan campur aduk di dalam dadanya, antara rasa takut untuk melawan dan keinginan yang kuat untuk melindungi kehormatan dirinya serta rumah warisan suaminya dari tangan orang-orang serakah. Angin sejuk berhembus menerpa wajahnya, seolah memberikan keberanian baru bagi perempuan muda itu untuk mulai berdiri tegak dan menghadapi badai kebohongan yang sengaja diciptakan oleh ibu mertuanya sendiri di rumah besar ini. Menjelang sore hari, Kartika kembali membuat ulah dengan mengundang beberapa teman perempuannya dari desa sebelah untuk minum teh di pendopo rumah. Bertingkah seolah-olah ia adalah penguasa tunggal yang bebas melakukan apapun, Nyi Rukmini duduk menemani mereka dengan bangga, memamerkan perhiasan emasnya, sambil terus memuji Kartika sebagai perempuan cerdas yang sangat pantas mendampingi pria sukses seperti Jatmiko kelak jika waktu yang tepat telah tiba nantinya. Pernyataan Nyi Rukmini tersebut secara tidak langsung menunjukkan niat aslinya untuk menyingkirkan Wulandari dari rumah itu dan menggantikannya dengan Kartika, agar ia bisa terus menguasai seluruh harta benda keluarga tanpa ada yang menghalangi. Wulandari yang sedang menyajikan nampan berisi cangkir-cangkir teh hangat dan piring-piring jajanan pasar ke meja pendopo mendengar dengan sangat jelas rencana licik Nyi Rukmini tersebut yang diucapkan tanpa rasa bersalah sama sekali. Meskipun hatinya bergejolak hebat menahan amarah yang mulai membara, Wulandari mengingat dengan jelas pesan Mbah Surti di dekat sumur tadi, sehingga ia tidak menangis atau menundukkan kepalanya seperti yang biasa ia lakukan sebelumnya. Ia menatap wajah Kartika dan Nyi Rukmini secara bergantian dengan tatapan yang sangat tenang namun tajam, membuat kedua perempuan sombong itu sempat terdiam sejenak merasa canggung melihat perubahan sikap yang tidak terduga dari Wulandari. Silakan dinikmati teh dan kuenya. Jika ada yang kurang manis, saya bisa menambahkan gula lagi untuk kalian, ucap Wulandari dengan suara yang sangat sopan dan datar. Lalu berbalik melangkah pergi meninggalkan pendopo dengan anggun. Ketegaran Wulandari tersebut justru membuat Nyi Rukmini merasa sangat kesal, karena ia gagal melihat penderitaan dan air mata di wajah menantunya, yang biasanya selalu menjadi hiburan menyenangkan baginya. Setiap kali ia berhasil melontarkan hinaan tajam, Nyi Rukmini menggertakkan giginya menahan marah, berjanji dalam hati akan mencari cara yang jauh lebih kejam untuk menghancurkan mental Wulandari dan mengusirnya dari rumah joglo megah itu secepat mungkin sebelum Jatmiko kembali malam harinya. Ketika suasana rumah sudah mulai sepi dan seluruh penghuni sudah masuk ke dalam kamar masing-masing untuk beristirahat, Wulandari kembali mengingat kejadian aneh malam sebelumnya mengenai peti kayu rahasia dan pria asing tersebut. Ia mulai menyambungkan benang merah antara utang Nyi Rukmini, barang-barang antik yang disembunyikan, fitnah yang disebarkan di desa, dan kedatangan Kartika
yang tiba-tiba untuk mengambil alih posisinya sebagai nyonya rumah yang sah di sini, Nyi Rukmini pasti membutuhkan Kartika, karena keluarga perempuan muda itu kaya raya, sehingga bisa membantu melunasi hutang judi atau hutang rahasia lainnya yang menjerat ibu mertuanya tanpa sepengetahuan Jatmiko yang polos. Kesimpulan mengerikan tersebut membuat tubuh Wulandari bergetar hebat. Ia sadar bahwa rumah peninggalan leluhur Jatmiko ini sedang berada dalam ancaman kehancuran besar jika ia tidak segera bertindak untuk menghentikan kegilaan Nyi Rukmini ini. Sekarang juga, jika ia terus diam dan membiarkan fitnah itu menyebar tanpa perlawanan, warga desa akan menuntutnya pergi. Dan Nyi Rukmini akan bebas menjual seluruh harta benda serta rumah ini untuk menutupi kesalahan masa lalunya sendiri. Wulandari harus mencari bukti kuat untuk mengungkapkan kebenaran di balik semua kebohongan Nyi Rukmini kepada Jatmiko dan seluruh warga desa sebelum terlambat dan keluarganya benar-benar hancur lebur tanpa sisa sedikit pun. Sambil memegang erat selimut tebalnya, Wulandari memandang ke arah jendela kamarnya yang terbuka separuh. Menatap langit malam yang ditaburi jutaan bintang berkelap-kelip indah, menghiasi kegelapan malam di atas atap rumah desa Karanganyar yang damai. Ia berjanji kepada dirinya sendiri dan kepada Tuhan bahwa ia akan berjuang mempertahankan rumah ini dan cintanya kepada Jatmiko, tidak peduli seberapa kuat badai yang akan menghantamnya dari segala arah di hari-hari mendatang nantinya. Keberanian mulai tumbuh subur di dalam relung hatinya. Mengubah sosok Wulandari yang tadinya selalu pasrah dan rapuh menjadi seorang perempuan tangguh yang siap membela kebenaran, dengan cara yang paling terhormat sekalipun. Keesokan paginya, matahari bersinar sangat cerah, menyinari halaman rumah joglo yang luas. Namun udara di dalam rumah terasa sangat panas dan pengap, karena hawa kebencian yang sengaja dihembuskan oleh Nyi Rukmini dan keponakan kesayangannya. Kartika sengaja menumpahkan sepiring nasi goreng hangat ke lantai ruang makan. Lalu berteriak memanggil Wulandari dengan suara yang sangat melengking, seolah-olah ia baru saja menemukan hal yang sangat menjijikkan di dalam makanannya pagi ini. "Lihat apa yang kau masak ini. Wulandari, ada kerikil kotor di dalam nasiku. Apakah kau sengaja ingin meracuniku karena kau iri melihat Bibi Rukmini sangat menyayangiku lebih dari dirimu tuduh?" Kartika berteriak kencang. Para pelayan lain yang sedang berada di dapur segera berlari ke ruang makan mendengar teriakan keras tersebut. Mereka hanya bisa berdiri menunduk di sudut ruangan tanpa berani membela Wulandari yang kini sedang menjadi sasaran kemarahan. Nyi Rukmini yang baru keluar dari kamarnya langsung menampar meja kayu dengan keras. Memasang wajah garang seolah-olah kesalahan Wulandari adalah dosa besar yang tidak bisa diampuni lagi oleh keluarga terhormat di desa Karanganyar ini. Wulandari datang dengan membawa lap bersih. Menatap nasi yang berserakan di lantai itu dengan tenang. Ia tahu betul bahwa tidak ada satu kerikil pun di dalam beras yang ia cuci bersih semalam. Alih-alih menangis meminta maaf seperti yang selalu diharapkan oleh Nyi Rukmini, Wulandari mengambil piring kosong lalu memungut nasi yang berserakan tersebut dengan gerakan yang sangat teliti dan sabar di hadapan semua orang yang menonton. "Maafkan saya, jika hidangan ini tidak berkenan di hati, saya akan membersihkannya sekarang dan memasak ulang untuk kalian, agar tidak ada lagi yang merasa dirugikan di rumah ini," jawab Wulandari dengan senyuman kecil menantang. Jawaban tenang tersebut bagaikan tamparan keras tak kasat mata bagi Nyi Rukmini dan Kartika yang merasa provokasi jahat mereka gagal total menghancurkan pertahanan mental menantu muda yang kini sudah bangkit melawan. Di sudut ruang makan yang sedikit temaram, Mbah Surti yang sedang memegang sapu lidi tersenyum tipis melihat kejadian tersebut, merasa bangga bahwa nasihat kecilnya di dekat sumur kemarin telah menumbuhkan benih keberanian yang luar biasa. Wulandari kini menyadari bahwa kunci untuk mengalahkan orang-orang sombong bukanlah dengan membalas teriakan mereka, melainkan dengan ketenangan pikiran dan kesabaran ekstra sambil diam-diam mengumpulkan bukti nyata
untuk memutarbalikkan keadaan di saat yang paling tepat kelak. Pertempuran diam-diam di rumah joglo megah ini perlahan mulai memasuki babak baru yang lebih menegangkan. Dan Wulandari tidak akan pernah lagi mundur, satu langkah pun demi melindungi haknya. Ketegangan di dalam rumah joglo megah peninggalan leluhur Jatmiko mencapai puncak yang sangat mengkhawatirkan pada keesokan harinya ketika matahari baru saja beranjak naik menghangatkan desa Karanganyar. Nyi Rukmini tiba-tiba berteriak sangat histeris dari dalam kamar utamanya, mengagetkan seluruh penghuni rumah yang sedang sibuk melakukan pekerjaan pagi mereka di dapur dan halaman. Perempuan parubaya yang terkenal sangat angkuh tersebut berlari keluar kamar dengan rambut yang sedikit berantakan dan wajah memerah menahan amarah yang meledak-ledak. Ia menuduh bahwa perhiasan warisan keluarga yang paling berharga telah raib dari dalam kotak penyimpanan emas miliknya yang terkunci rapat. Perhiasan yang dikabarkan hilang secara misterius tersebut adalah sebuah tusuk konde emas bertahtakan batu mirah delima yang bernilai sangat tinggi dan penuh sejarah keluarga. Tusuk konde itu selalu dipakai oleh Nyi Rukmini pada acara adat penting di desa sebagai simbol kekuasaan dan kekayaan yang tidak tertandingi. Dengan langkah yang berat dan napas terengah-engah, Nyi Rukmini mengumpulkan semua pelayan rumah di tengah pendopo utama yang luas. Kartika berdiri di samping bibinya dengan senyuman licik, seolah ia sudah mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya pada pagi yang menegangkan ini. Tatapan mata Nyi Rukmini yang tajam bagaikan pisau belati langsung tertuju kepada Wulandari yang sedang berdiri tenang di sudut pendopo, memegang sapu lidi di tangannya. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Beraninya kau mencuri barang pusaka paling berharga di rumah ini. Saat aku sedang terlelap tidur semalam, bentak Nyi Rukmini dengan suara lantang. Wulandari tersentak kaget mendengar tuduhan keji yang tiba-tiba dialamatkan kepadanya tanpa ada bukti yang jelas atau proses pencarian terlebih dahulu di seluruh sudut rumah. Ia menatap mata ibu mertuanya dalam-dalam, menyadari bahwa ini adalah bagian dari rencana jahat untuk menyingkirkannya dari rumah peninggalan Jatmiko. Kartika yang sedari tadi berdiri mengamati segera ikut campur untuk memanaskan suasana yang sudah sangat tegang di pendopo rumah bernuansa kayu jati kuno tersebut. Sudah saya duga sejak awal kedatangan saya ke sini. Perempuan berwajah lugu ini pasti memiliki niat buruk untuk menguasai seluruh harta kekayaan keluarga bibi, ucap Kartika dengan nada mencemooh. Para pelayan yang berkumpul hanya bisa saling berpandangan dengan wajah pucat pasi ketakutan. Tidak ada satupun dari mereka yang berani bersuara membela Wulandari. Nyi Rukmini terus meracau menuntut agar Wulandari segera mengembalikan tusuk konde emas tersebut atau ia akan melaporkannya kepada kepala desa secepat mungkin. Wulandari menarik napas panjang untuk menguasai emosinya yang mulai bergejolak hebat di dalam dada akibat tuduhan palsu yang sangat menyayat hati. Dan kehormatannya itu, saya berani bersumpah atas nama Tuhan dan leluhur keluarga ini bahwa saya sama sekali tidak pernah menyentuh, apalagi mengambil barang pusaka milik ibu mertua, jawab Wulandari dengan suara teguh. Nyi Rukmini mendengus kasar mendengar jawaban berani tersebut, merasa semakin kesal. Karena Wulandari tidak lagi menangis memohon ampun seperti perempuan lemah yang biasanya ia tindas. Perempuan tua itu kemudian memerintahkan para pelayan untuk menggeledah kamar Wulandari dengan sangat kasar tanpa mempedulikan privasi menantunya sama sekali, meskipun seluruh isi kamar Wulandari telah dibongkar dan diacak-acak oleh para pelayan atas perintah tegas Nyi Rukmini. Tusuk konde emas tersebut tetap tidak ditemukan. Pakaian-pakaian sederhana milik Wulandari berserakan di lantai. Kotak kayu tempatnya menyimpan surat-surat dari Jatmiko pun dibuka paksa. Namun hasilnya nihil, tidak ada barang bukti apapun. Bukannya meminta maaf atas tindakan kasarnya yang tidak membuahkan hasil, Nyi Rukmini malah semakin marah dan menuduh Wulandari telah menyembunyikan pusaka itu di tempat yang aman. Ia berteriak bahwa Wulandari pasti telah memberikan tusuk konde tersebut kepada keluarganya di kampung miskin
untuk dijual dengan harga yang sangat mahal. Kabar mengenai hilangnya tusuk konde emas pusaka milik Nyi Rukmini dan tuduhan pencurian yang mengarah kepada Wulandari dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru desa Karanganyar. Berita buruk ini menjadi perbincangan hangat di pasar, di sawah, hingga di tempat pemandian umum. Membuat nama baik Wulandari semakin hancur berkeping-keping di mata warga. Banyak orang yang termakan hasutan jahat tersebut dan mulai memandang rendah Wulandari, menganggapnya sebagai musuh dalam selimut yang tega, merampok harta keluarga suaminya sendiri yang kaya. Beberapa tetangga bahkan dengan sengaja meludah ke tanah saat Wulandari berjalan melewati halaman depan rumah mereka pada keesokan harinya. Saat Wulandari mengambil air di sumur desa yang berada cukup jauh dari rumahnya, beberapa perempuan sibuk berbisik dengan suara yang sengaja dikeraskan agar terdengar jelas, benar-benar tidak tahu malu. Wajahnya saja yang terlihat ayu dan sopan. Tetapi ternyata hatinya penuh keserakahan dan kelicikan yang sangat luar biasa. Sindir seorang tetangga bertubuh gemuk. Wulandari hanya bisa menundukkan pandangannya menatap ember kayu yang penuh air, menahan air mata kepedihan agar tidak jatuh di hadapan orang-orang yang membencinya tanpa alasan jelas. Mbah Surti yang kebetulan sedang lewat hanya menatap Wulandari dari kejauhan, memberikan isyarat anggukan kecil agar perempuan muda itu tetap kuat. Meskipun hatinya hancur dan merasa sangat dikucilkan oleh lingkungan yang selama ini ia sayangi, Wulandari terus mengingat kejadian janggal pada malam badai beberapa hari lalu. Ia merasa sangat yakin bahwa hilangnya tusuk konde emas tersebut berhubungan erat dengan pria asing berwajah licik dan peti kayu rahasia yang disembunyikan oleh Nyi Rukmini. Ia mulai menyusun rencana matang secara diam-diam untuk menyelidiki kamar penyimpanan barang antik yang sering dikunci rapat oleh ibu mertuanya jika sedang tidak ada orang. Keberaniannya semakin bulat karena ia tidak ingin suaminya, yang jujur ikut menanggung malu akibat kebohongan besar yang diciptakan oleh Nyi Rukmini. Kesempatan emas yang sangat ditunggu-tunggu oleh Wulandari akhirnya tiba pada suatu siang ketika Nyi Rukmini mengajak Kartika pergi ke desa tetangga untuk menghadiri pesta pernikahan. Sebelum pergi meninggalkan rumah, Nyi Rukmini memerintahkan Wulandari untuk membersihkan seluruh bagian rumah, termasuk gudang penyimpanan barang antik yang letaknya berada di bagian paling belakang. Pastikan gudang itu bersih dari debu dan sarang laba-laba. Jangan pernah berani membuka kotak-kotak kayu yang ada di sana, atau kau akan menyesal selamanya, ancam Nyi Rukmini tegas. Wulandari mengangguk patuh mengiyakan perintah tersebut, padahal di dalam hatinya ia merasa sangat gembira karena jalan kebenaran mulai terbuka lebar. Setelah kereta kuda yang membawa Nyi Rukmini dan Kartika menjauh dari perkarangan rumah Joglo, Wulandari segera bergegas menuju gudang penyimpanan barang antik yang gelap tersebut. Dengan membawa sebuah sapu ijuk dan kain lap basah, ia membuka pintu kayu tebal yang berderit nyaring. Membiarkan cahaya matahari siang menyinari ruangan berdebu itu. Udara di dalam gudang terasa sangat pengap karena ventilasi yang sangat minim, dipenuhi bau kayu tua dan aroma kapur barus yang menyengat hidung setiap kali bernapas. Mata Wulandari menyapu seluruh sudut ruangan dengan sangat teliti, mencari keberadaan peti kayu berukir yang ia lihat pada malam yang mendebarkan itu. Di sudut ruangan yang paling gelap dan tertutup oleh tumpukan kursi rotan tua, Wulandari akhirnya menemukan peti kayu berukir yang selama ini sangat mencurigakan hatinya. Tangannya sedikit gemetar saat menyentuh permukaan peti kayu yang diukir dengan motif bunga teratai tersebut. Jantungnya berdebar sangat kencang menyadari bahaya yang mungkin akan ia hadapi. Peti itu ternyata tidak terkunci rapat seperti biasanya. Mungkin karena Nyi Rukmini terlalu terburu-buru saat memindahkan barang-barang di tengah malam yang gelap gulita waktu itu, dengan napas tertahan di tenggorokan. Wulandari membuka tutup peti kayu tersebut secara perlahan agar tidak menimbulkan suara decitan yang terlalu keras. Alangkah terkejutnya perempuan muda yang sabar itu
ketika melihat bahwa peti kayu yang seharusnya berisi kain sutra mahal dan perhiasan berharga itu kini telah kosong melompong. Tidak ada satu pun guci keramik kuno atau barang antik peninggalan leluhur Jatmiko yang tersisa di dalam wadah kayu, berlapis kain beludru merah yang tampak kusam. Wulandari meraba bagian dasar peti kayu tersebut dengan penuh rasa penasaran. Dan secara tidak sengaja jemarinya menyentuh sebuah celah kecil di sudut bawah yang terasa aneh. Ia menekan celah tersebut perlahan. Lalu menemukan sebuah laci tersembunyi berukuran kecil yang letaknya sangat rahasia di dasar peti peninggalan itu. Dari dalam laci rahasia yang sangat sempit tersebut, Wulandari menarik keluar sebuah gulungan kertas buram tua yang tampak sangat lusuh dan berbau apek seperti tanah basah. Ia membuka gulungan kertas itu dengan tangan yang gemetar hebat. Matanya membelalak lebar saat membaca rentetan tulisan tangan yang tertera jelas menggunakan tinta hitam tebal. Surat tersebut ternyata adalah sebuah dokumen perjanjian utang piutang bernilai sangat fantastis antara Nyi Rukmini dengan seorang rentenir kejam yang berasal dari kota pusat perdagangan besar. Nama Nyi Rukmini tertulis jelas sebagai pihak yang berhutang besar akibat kekalahan berjudi rahasia yang selama ini selalu ia tutup rapat. Hal yang membuat Wulandari hampir pingsan karena sangat terkejut adalah daftar barang berharga yang dijadikan sebagai jaminan utama untuk melunasi utang judi bernilai fantastis tersebut. Di dalam surat gadai resmi berstempel merah itu, tertulis dengan sangat jelas nama pusaka kebanggaan keluarga yaitu tusuk konde emas, bertahtakan batu mirah delima yang sangat indah. Fakta mengerikan ini menjadi bukti kuat bahwa Nyi Rukmini sendiri yang telah menggadaikan tusuk konde tersebut kepada rentenir untuk menyelamatkan dirinya dari kebangkrutan yang memalukan. Perempuan tua itu kemudian dengan sengaja menciptakan sandiwara pencurian palsu untuk mengkambing hitamkan Wulandari, agar kejahatannya sendiri tidak pernah tercium oleh putranya. Wulandari terduduk lemas di atas lantai gudang yang dingin dan berdebu. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan lagi menyadari betapa jahat dan kejamnya ibu mertuanya selama ini. Semua caci maki, penghinaan, dan fitnah keji yang dialamatkan kepadanya ternyata hanyalah sebuah tameng kotor untuk menutupi aib besar yang dilakukan oleh Nyi Rukmini sendiri di belakang Jatmiko. Kehadiran Kartika di rumah ini pun kini sangat masuk akal. Perempuan muda sombong itu pasti dibawa kemari agar keluarganya yang kaya mau membantu melunasi sisa hutang Nyi Rukmini. Wulandari diusir secara paksa dengan tuduhan mencuri agar Kartika bisa segera menikah dengan Jatmiko tanpa halangan. Sambil menggenggam erat surat gadai tersebut di tangannya yang dingin, Wulandari merasakan sebuah energi baru yang sangat besar mengalir deras di dalam aliran darahnya yang bergejolak. Rasa takut yang selama ini menguasai dirinya tiba-tiba menghilang sama sekali, digantikan oleh keberanian luar biasa untuk menuntut keadilan demi membersihkan nama baiknya di mata warga. Ia tidak akan membiarkan ibu mertuanya yang licik itu terus-menerus merusak kehidupan keluarga dan menghancurkan kehormatan rumah peninggalan leluhur ini demi menutupi kesalahan masa lalunya. Wulandari segera melipat kertas bukti itu dengan hati-hati lalu menyimpannya di balik lipatan kebaya sutra sederhananya dekat dengan denyut jantungnya. Setelah menemukan bukti penting tersebut, Wulandari merapikan kembali peti kayu dan mengunci ruangan gudang seperti semula, memastikan tidak ada jejak sedikit pun yang ia tinggalkan di sana. Ia berjalan kembali ke halaman depan dengan langkah kaki yang lebih mantap dan tatapan mata yang sangat tajam, memancarkan aura ketegasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mbah Surti yang sedang menjemur kain batik di dekat halaman belakang melihat perubahan raut wajah Wulandari tersebut dan hanya bisa mengukir senyuman tipis penuh arti. Pelayan tua yang bijak itu tahu bahwa badai besar akan segera menghantam rumah ini. Namun kali ini Wulandari sudah memiliki layar yang kuat. Menjelang sore hari saat bayangan pepohonan mulai memanjang menutupi halaman berumput, Wulandari mendapat kabar bahagia dari seorang tetangga bahwa suaminya Jatmiko akan pulang lebih awal hari ini.
Jatmiko dikabarkan telah menyelesaikan seluruh urusan perkebunan kopinya di lereng gunung dengan sangat baik, sehingga ia bisa kembali ke desa Karanganyar untuk beristirahat bersama keluarga tercintanya. Kabar kepulangan Jatmiko ini menjadi momentum yang sangat tepat bagi Wulandari untuk membongkar segala kepalsuan yang selama ini dibangun dengan sangat rapi oleh ibu mertuanya sendiri. Ia mulai menata meja makan besar di ruang tengah, mempersiapkan hidangan malam terlezat sebagai panggung pertunjukan kebenaran yang sesungguhnya. Tak lama kemudian, kereta kuda yang membawa Nyi Rukmini dan Kartika kembali dari pesta pernikahan tiba di halaman rumah dengan suara tapak kuda yang sangat berisik. Nyi Rukmini turun dengan wajah angkuh memamerkan kain sutra baru yang dibelinya. Sementara Kartika berjalan di belakangnya sambil memegang payung kertas bermotif bunga melati yang indah. Mereka berdua terkejut saat melihat Wulandari berdiri di depan pintu rumah Joglo dengan postur tubuh yang tegak lurus menatap mereka tanpa rasa takut atau gentar sedikit pun. Nyi Rukmini mendengus kasar melihat kelancangan menantunya itu, bersiap untuk kembali melontarkan kata-kata makian pedas yang selalu menjadi senjata andalannya. Untuk apa kau berdiri di depan pintu seperti patung penjaga yang bodoh? Apakah kau tidak memiliki pekerjaan lain selain menghalangi jalan masuk majikanmu yang sedang lelah ini, bentak Nyi Rukmini. Saya berdiri di sini untuk menyambut kedatangan ibu mertua yang sangat terhormat, sekaligus mempersiapkan rumah ini untuk kepulangan Kang Mas Jatmiko sebentar lagi, jawab Wulandari dengan suara sangat tenang. Mendengar nama Jatmiko disebut, raut wajah Nyi Rukmini berubah pucat pasi seketika. Ia tidak menyangka putranya akan pulang lebih cepat dari jadwal yang biasanya memakan waktu berminggu-minggu lamanya. Keringat dingin mulai mengucur di dahi Nyi Rukmini karena rencananya mengusir Wulandari gagal. Kartika yang menyadari ketegangan bibinya segera mencoba menengahi situasi dengan nada suara manja yang sengaja dibuat-buat untuk menarik simpati orang-orang di sekitarnya yang sedang menonton. Syukurlah Kakang Jatmiko pulang hari ini. Bibi bisa segera menceritakan tentang pencurian pusaka itu agar perempuan ini segera diusir dari rumah kita yang damai, ucap Kartika dengan senyuman licik. Wulandari hanya menatap Kartika dengan sorot mata kasihan, menyadari bahwa perempuan muda yang sombong itu pun sebenarnya hanyalah pion catur yang sedang dimanfaatkan oleh keserakahan Nyi Rukmini semata. Benar sekali. Segala hal tentang pencurian pusaka itu memang harus diceritakan dengan sangat jelas dan jujur, balas Wulandari tegas. Suara gemuruh roda pedati perlahan terdengar mendekati gerbang kayu rumah Joglo tersebut, menandakan bahwa Jatmiko benar-benar telah kembali dari perjalanan panjangnya mengurus perkebunan kopi di pegunungan. Beberapa tetangga desa yang sedang berjalan pulang dari ladang ikut berhenti di depan perkarangan rumah karena penasaran melihat ketegangan yang sangat jelas tergambar di teras depan. Mereka semua tahu tentang rumor pencurian pusaka yang sangat memalukan tersebut, sehingga mereka menanti-nanti apa yang akan dilakukan oleh Jatmiko ketika mengetahui istrinya dituduh sebagai seorang pencuri licik. Suasana sore yang biasanya tenang kini berubah menjadi sangat mencekam. Seolah alam semesta ikut menahan napas menunggu kebenaran meledak. Jatmiko turun dari pedatinya dengan wajah lelah, namun dihiasi senyuman rindu yang sangat tulus ketika melihat Wulandari berdiri menunggunya dengan setia di ambang pintu masuk rumah. Namun, senyuman hangat pria yang jujur itu memudar seketika ketika melihat wajah ibunya yang tegang dan kehadiran Kartika yang memancarkan aura permusuhan sangat kuat di sana. Ada apa ini? Mengapa kalian semua berkumpul di luar dengan wajah yang terlihat sangat kaku dan tidak bersahabat seperti ini pada sore hari yang indah, tanya Jatmiko bingung. Pertanyaan sederhana dari sang kepala keluarga itu menjadi pelatuk yang siap menembakkan peluru kebenaran, menghancurkan kebohongan besar selama ini. Nyi Rukmini segera mengambil langkah maju dan memasang wajah memelas, berniat untuk mendahului Wulandari
dalam menceritakan kisah palsu yang sudah ia rangkai dengan sangat apik dan dramatis. Ia berencana menumpahkan seluruh air matanya untuk meyakinkan putranya bahwa ia adalah korban pencurian kejam dari menantu yang selama ini ia rawat dengan sepenuh hati di rumah ini. Namun, sebelum Nyi Rukmini sempat mengeluarkan suara isak tangis palsunya, Wulandari melangkah maju dengan sangat percaya diri menyeberangi teras rumah menghadap langsung ke arah Jatmiko yang kebingungan. Perempuan muda itu bersiap berdiri teguh melawan seluruh tipu daya ibu mertuanya di hadapan semua orang saat ini. Di tengah ruang pendopo utama rumah joglo yang sangat megah itu, suasana berubah menjadi sangat tegang, bagaikan sebuah pertunjukan wayang kulit yang sedang mencapai babak akhir. Jatmiko berdiri mematung dengan raut wajah kebingungan melihat ibunya yang tiba-tiba menjatuhkan diri ke lantai ubin kuno, sambil menangis terseduh-seduh layaknya seorang korban penganiayaan yang sangat malang. Beberapa tetangga desa yang penasaran mulai berkerumun di halaman depan, menjulurkan leher mereka untuk melihat drama keluarga terpandang ini melalui pintu kayu jati yang terbuka lebar. Nyi Rukmini meratap dengan suara yang sangat menyayat hati, berusaha keras untuk menarik simpati semua orang yang sedang menonton. Sambil menunjuk ke arah Wulandari dengan jari telunjuknya yang berhiaskan cincin permata, Nyi Rukmini berteriak menuduh menantunya itu sebagai seorang pencuri licik yang tidak tahu diuntung. Anakku Jatmiko, istrimu ini telah mencuri tusuk konde emas pusaka peninggalan leluhur kita yang paling berharga dan menyembunyikannya untuk dijual diam-diam. Isak Nyi Rukmini dengan air mata buaya yang terus mengalir membasahi pipinya yang mulai keriput. Jatmiko terbelalak kaget mendengar tuduhan yang sangat berat tersebut. Ia menatap istrinya dengan pandangan tidak percaya, karena ia tahu betul bahwa Wulandari adalah perempuan yang sangat jujur dan sederhana. Kartika yang berdiri di belakang bibinya segera ikut menyela pembicaraan, menambahkan bahan bakar ke dalam api fitnah yang sedang berkobar hebat di tengah ruangan luas tersebut. Benar sekali Kakang Jatmiko. Selama engkau pergi bekerja keras di perkebunan kopi, perempuan ini sering bertingkah mencurigakan dan selalu ingin menguasai harta keluarga demi keluarganya yang miskin di seberang desa. Ucap Kartika dengan nada suara lantang dan penuh keyakinan palsu. Warga desa yang berkerumun di luar mulai berbisik-bisik satu sama lain. Sebagian dari mereka kembali menggunjingkan nama Wulandari akibat hasutan kejam yang dilontarkan oleh perempuan berwajah angkuh itu. Mendengar semua tuduhan keji yang dilontarkan oleh ibu kandung dan kerabatnya, Jatmiko melangkah pelan mendekati Wulandari dengan sorot mata yang menyiratkan kesedihan sekaligus harapan akan sebuah kebenaran. Istriku, tolong katakan padaku dengan jujur di hadapan semua orang ini. Apakah benar engkau yang telah mengambil tusuk konde emas milik ibu seperti yang mereka tuduhkan? Tanya Jatmiko dengan suara bergetar menahan gejolak di dadanya. Pria pendiam itu sebenarnya sangat mencintai istrinya. Namun tangisan histeris ibunya membuat pikirannya menjadi kacau balau, sehingga ia membutuhkan penjelasan langsung dari bibir Wulandari untuk menjernihkan suasana yang semakin keruh. Wulandari tidak mundur satu langkah pun. Ia menatap langsung ke dalam kedua bola mata suaminya dengan sebuah senyuman tulus yang memancarkan ketenangan batin yang luar biasa. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana ia akan langsung menangis bersimpuh di lantai memohon ampun. Kali ini Wulandari berdiri sangat tegak, memancarkan aura martabat seorang istri sejati. Ia menghela napas panjang, mengumpulkan seluruh keberanian yang selama ini tertidur pulas di dalam hatinya akibat penindasan tiada henti yang dilakukan oleh sang ibu mertua. Kang Mas, demi Tuhan dan leluhur keluarga ini, aku sama sekali tidak pernah menyentuh pusaka itu, jawab Wulandari, tegas. Wulandari melanjutkan ucapannya dengan suara yang sangat sopan, namun terdengar menggelegar ke seluruh penjuru ruangan. Memastikan setiap orang yang hadir dapat mendengar kebenaran dari mulutnya.
Selama bertahun-tahun aku tinggal di rumah ini. Aku telah menelan semua hinaan, Kason, dan perlakuan kasar dari ibu mertua tanpa pernah mengeluh demi menjaga keutuhan rumah tangga kita. Aku bekerja dari pagi buta hingga malam hari tanpa lelah agar engkau bisa beristirahat dengan tenang setelah pulang bekerja. Namun kesabaranku malah dibalas dengan fitnah yang sangat kejam ini. Ucap Wulandari menggetarkan hati semua orang yang mendengarnya dengan saksama, mendengar pembelaan diri yang sangat lugas dan berani tersebut. Wajah Nyi Rukmini seketika berubah menjadi merah padam menahan amarah yang meledak-ledak hingga ke ubun-ubunnya. Perempuan tua itu segera bangkit berdiri dari lantai. Menudingkan jarinya tepat di depan wajah Wulandari sambil berteriak dengan urat leher yang terlihat jelas menonjol keluar. Berani sekali kau menjawab kata-kata orang tua dengan penuh kebohongan seperti ini? Dasar perempuan durhaka Jatmiko. Cepat usir perempuan ini dari rumah kita. Sekarang juga sebelum ia membawa sial yang lebih besar bagi keluarga terpandang kita ini, amuk Nyi Rukmini tanpa kendali. Wulandari sama sekali tidak memedulikan teriakan histeris ibu mertuanya. Ia justru mengalihkan pandangannya kepada para tetangga dan Jatmiko untuk membeberkan fakta ganjil yang ia temukan. Kang Mas, beberapa hari yang lalu pada malam, saat hujan badai turun dengan sangat lebat, aku melihat ibu mertua secara diam-diam memindahkan barang-barang antik keluarga ke dalam sebuah peti kayu. Keesokan harinya, seorang pria asing datang ke rumah ini menaiki kereta kuda dan menagih sebuah janji rahasia tentang barang-barang yang akan diambil lewat pintu belakang. Ungkap Wulandari menceritakan kejadian mendebarkan tersebut dengan sangat rinci dan jelas. Kepanikan yang luar biasa mulai menjalar ke seluruh tubuh Nyi Rukmini, membuat bibirnya gemetar dan keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari keningnya yang keriput. Ia tidak pernah menyangka sama sekali bahwa menantunya yang selalu ia anggap bodoh dan penakut itu ternyata diam-diam mengetahui rahasia kelam yang sedang ia sembunyikan rapat-rapat. Jangan dengarkan ucapan perempuan gila ini, Jatmiko. Dia hanya mengarang cerita palsu untuk menutupi kejahatannya sendiri karena sudah kepergok mencuri harta pusaka kita. Sangkal Nyi Rukmini dengan suara melengking yang terdengar sangat sumbang di telinga para warga yang mulai curiga. Namun Wulandari terus berbicara membeberkan kebenaran yang selama ini tersimpan di balik bayang-bayang kemewahan palsu keluarga tersebut tanpa ragu sedikit pun di hatinya yang suci. Tusuk konde emas itu tidak pernah dicuri oleh siapapun di rumah ini, melainkan telah digadaikan sendiri oleh ibu mertua untuk menutupi hutang judinya yang sangat besar di kota seberang. Kedatangan Kartika kemari pun sengaja direncanakan agar posisiku bisa digeser, lalu harta keluarganya dapat digunakan untuk melunasi sisa hutang ibu mertua kepada para rentenir kejam itu. Tuding Wulandari dengan suara lantang yang membuat seluruh pendopo hening seketika. Jatmiko terhuyung mundur beberapa langkah, seolah-olah baru saja menerima hantaman sebuah benda tumpul yang sangat keras tepat di ulu. Hatinya mendengar rahasia kelam ibunya terbongkar. Pria itu menatap Nyi Rukmini dengan tatapan nanar, menuntut sebuah penjelasan jujur atas semua tuduhan mengejutkan yang baru saja keluar dari mulut istrinya yang terkenal lembut itu. Ibu, apakah semua perkataan Wulandari ini benar adanya? Apakah ibu benar-benar bermain judi diam-diam di belakangku dan menggadaikan pusaka leluhur kita kepada rentenir? Tanya Jatmiko dengan suara yang sangat lirih, namun dipenuhi dengan kekecewaan yang sangat mendalam dan menyakitkan. Nyi Rukmini tergagap tidak bisa berkata-kata. Lidahnya terasa sangat keluh untuk sekadar merangkai sebuah kebohongan baru guna menyelamatkan wajah dan kehormatannya yang kini berada di ujung tanduk. Ia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan cepat berulang kali, mencoba membantah, meskipun sorot matanya yang panik telah mengkhianati seluruh kebohongan yang ia coba pertahankan mati-matian.
melihat sang ibu mertua yang masih bersikeras menutupi kesalahannya. Wulandari memasukkan tangannya perlahan ke balik lipatan kebaya sutranya, berniat untuk mengeluarkan satu-satunya senjata pamungkas yang akan mengakhiri seluruh sandiwara melelahkan ini. Untuk selama-lamanya di hadapan semua warga desa, dengan gerakan yang sangat tenang namun penuh perhitungan matang. Wulandari menarik keluar sebuah gulungan kertas buram tua yang terlipat rapi dari balik dadanya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Ia menyerahkan lembaran kertas bernoda kecoklatan yang menjadi saksi bisu kejahatan Nyi Rukmini tersebut langsung ke telapak tangan suaminya yang masih bergetar hebat menahan syok. Bacalah sendiri surat ini. Kang Mas, ini adalah surat bukti gadai yang sengaja kucari di dalam laci rahasia dasar peti kayu penyimpan barang antik di gudang belakang siang tadi saat ibu pergi. Di sana tertulis jelas nama pusaka kita sebagai jaminan. Ucap Wulandari membuktikan ucapannya. Jatmiko membuka lipatan kertas tua itu dengan tangan yang gemetar hebat. Matanya menyapu setiap barisan kalimat yang ditulis menggunakan tinta hitam tebal dengan sangat teliti dan hati-hati. Di bagian bawah surat bermeterai tersebut, ia melihat tanda tangan ibunya sendiri tertera dengan sangat jelas di samping stempel merah milik seorang rentenir terkenal dari kota sebelah. Tidak hanya itu, deskripsi barang jaminan berupa tusuk konde emas bertahtakan batu mirah delima juga tertulis rinci. Menghancurkan seluruh sisa kepercayaan Jatmiko kepada ibunda tercintanya yang selama ini selalu ia hormati sepenuh hati layaknya seorang dewi. Begitu Jatmiko membacakan isi surat gadai tersebut dengan suara yang bergetar menahan tangis kekecewaan. Para tetangga desa yang berkerumun di halaman seketika terkesiap kaget menahan napas. Suara desas-desus yang tadinya selalu mengutuk dan menghina Wulandari sebagai menantu durhaka, kini berbalik 180 derajat menyerang Nyi Rukmini yang terbukti sebagai pembohong besar. Para warga tidak menyangka bahwa perempuan tua yang selalu memamerkan kekayaannya dan merasa paling suci di desa ini ternyata memiliki tabiat buruk berjudi hingga tega menumbalkan menantunya sendiri demi menutupi aib besarnya dari sorotan mata masyarakat setempat yang sangat menghormatinya. Jatmiko menatap wajah ibunya dengan pandangan kosong yang dipenuhi oleh ribuan jarum kekecewaan yang menusuk-nusuk hatinya tanpa henti hingga membuat dadanya terasa sangat sesak untuk bernapas. Mengapa ibu tega melakukan semua ini kepadaku dan istriku yang tidak bersalah? Mengapa ibu memilih menghancurkan nama baik keluarga kita sendiri hanya demi memuaskan nafsu keserakahan sesaat yang tidak ada ujungnya ini? Tanya Jatmiko dengan air mata yang akhirnya menetes jatuh membasahi pipinya yang kasar. Pertanyaan penuh luka dari anak kandungnya itu bagaikan pedang tajam yang menusuk langsung ke jantung pertahanan Nyi Rukmini yang kini telah runtuh tak tersisa. Nyi Rukmini merasa seluruh tulang di tubuhnya mendadak melunak. Kedua kakinya yang biasanya berdiri angkuh, kini bergetar hebat, tak mampu lagi menopang berat badannya di atas lantai ubin dingin. Kartika yang sejak awal berdiri di sampingnya menyadari bahwa situasi telah berbalik sangat fatal. Ia segera melangkah mundur, perlahan menjauh dari bibinya, seolah enggan ikut terseret ke dalam lubang kehancuran. Perempuan muda sombong itu menundukkan kepalanya dalam-dalam menyembunyikan rasa malu, menyadari bahwa impiannya untuk menjadi nyonya muda kaya raya di rumah ini telah pupus bersamaan dengan terbongkarnya kebohongan besar sang bibi di hadapan warga dengan suara yang tersendat-sendat seperti orang yang tercekik lehernya. Nyi Rukmini mencoba mencari pembenaran atas tindakannya yang sangat memalukan itu di hadapan semua orang yang memandangnya penuh jijik. Aku hanya kesepian saat kau sering meninggalkanku bekerja ke kebun. Jatmiko, aku butuh hiburan untuk melupakan beban menjaga nama baik keluarga besar ini. Namun aku tidak bermaksud menggadaikan pusaka itu untuk selamanya. Rintih Nyi Rukmini dengan alasan yang terdengar sangat konyol dan tidak masuk akal sama sekali bagi siapapun yang memiliki akal sehat di ruangan megah tersebut. Di sudut pendopo yang sedikit remang,
Mbah Surti yang sejak tadi berdiri memegang sapu lidinya melangkah maju sedikit sambil mengukir sebuah senyuman kelegaan yang sangat tulus di wajah keriputnya. Pelayan tua yang bijaksana itu menganggukkan kepalanya perlahan ke arah Wulandari. Memberikan apresiasi diam-diam kepada perempuan muda itu karena telah berani membela haknya dan tidak lagi membiarkan kebenaran diinjak-injak dengan kejam. Mbah Surti menyadari bahwa badai kebohongan yang selama bertahun-tahun menyelimuti rumah kuno ini akhirnya berhasil disapu bersih oleh keberanian seorang menantu yang selama ini selalu dianggap lemah dan tidak berdaya oleh semua orang. Wulandari menatap ibu mertuanya yang kini terlihat sangat menyedihkan itu tanpa sedikit pun menyimpan rasa dendam atau keinginan untuk membalas perbuatan kejamnya dengan kekerasan fisik sama sekali. Hati Wulandari yang memang pada dasarnya sangat pemaaf, justru merasa iba melihat seorang perempuan tua yang mengorbankan keharmonisan keluarganya sendiri hanya demi mempertahankan gengsi dan kehormatan semu di mata masyarakat. Semua hinaan dan tuduhan ibu kepadaku telah kumaafkan sejak awal. Namun ibu harus mempertanggungjawabkan kesalahan ibu kepada Kang Mas Jatmiko dan para leluhur yang mewariskan rumah kedamaian ini kepada kita semua. Ucap Wulandari dengan sangat lembut. Jatmiko menarik napas panjang untuk menenangkan perasaannya yang masih kacau balau. Ia menghapus air matanya, lalu menguatkan suaranya sebagai kepala keluarga yang sah di rumah warisan tersebut. Aku akan berusaha keras melunasi semua hutang-hutang memalukan ibu kepada rentenir itu agar pusaka kita bisa kembali. Namun mulai hari ini, ibu tidak boleh lagi ikut campur dalam urusan rumah tanggaku. Segala keputusan di rumah ini akan sepenuhnya diserahkan kepada Wulandari. Dan ibu tidak berhak lagi menghina atau menyiksanya, sedikit pun selama aku masih bernapas di dunia ini. Tegas, Jatmiko memutuskan hukuman yang adil bagi ibunya. Mendengar keputusan tegas dari Jatmiko tersebut, Kartika menyadari bahwa keberadaannya di rumah ini sudah tidak memiliki arti apa-apa lagi, selain menjadi beban malu yang akan terus dicemooh warga desa, tanpa mengucapkan sepatah kata pamit pun. Perempuan berwajah angkuh itu segera berbalik badan dan melangkah pergi keluar dari pendopo rumah joglo itu menuju jalanan desa dengan langkah tergesa-gesa menyembunyikan wajahnya. Ia berniat untuk segera mengemasi semua barang mewahnya lalu menyewa kereta kuda pertama untuk pulang kembali ke kotanya. Meninggalkan bibinya sendirian menanggung malu dan aib yang tidak akan pernah bisa dihapus dalam waktu dekat. Nyi Rukmini yang kini benar-benar kehilangan seluruh dukungan dan sisa wibawanya sebagai penguasa rumah memandang ke sekeliling ruangan dengan tatapan kosong dan keputusasaan yang sangat mendalam menyelimuti jiwa. Ia melihat wajah-wajah para tetangga yang dulu selalu menghormatinya, kini memancarkan pandangan sinis penuh cibiran tajam. Menelanjangi seluruh kebanggaan dan kehormatan yang selama bertahun-tahun ia bangun di atas penderitaan Wulandari yang polos. Ia menyadari bahwa kekejaman lidahnya dan kesal, yaitu rasa hormat dari anak kandungnya sendiri, serta kedamaian hidup berdampingan dengan menantu yang sebenarnya sangat baik hati. Beban rasa malu yang sangat luar biasa besar menghantam dada Nyi Rukmini seolah-olah bongkahan batu raksasa. Baru saja dijatuhkan tepat di atas kepalanya dengan kekuatan penuh dari langit. Ia meremas kain batik sutranya yang mahal. Lalu tiba-tiba berteriak sangat histeris sambil memukul-mukul lantai ubin di bawahnya meratapi nasib buruk yang ia ciptakan menggunakan tangannya sendiri selama bertahun-tahun. Air mata penyesalan yang sesungguhnya kini mengalir deras membasahi wajahnya yang keriput. Ia menangis sejadi-jadinya seperti anak kecil yang kehilangan arah di tengah keramaian. Menyadari bahwa tidak akan ada lagi orang yang mau mempercayai kata-katanya di desa Karanganyar ini, di puncak tangisannya yang sangat memilukan tersebut, pandangan mata Nyi Rukmini mulai berputar hebat dan seluruh sisa tenaganya seolah terkuras habis meninggalkan raganya yang semakin melemah akibat guncangan batin luar biasa. Ia menggapai udara kosong di atasnya sejenak sebelum akhirnya kehilangan kesadaran sepenuhnya.
Tubuh tuanya roboh dan jatuh pingsan tepat di tengah-tengah ruang pendopo rumah Joglo. Yang menjadi saksi bisu keangkuhannya selama ini, para warga desa terkejut melihat kejadian dramatis tersebut, namun tidak ada satupun dari mereka yang berniat melangkah maju untuk menolong perempuan yang selama ini gemar menindas orang lemah itu di hadapan mereka. Meskipun hatinya pernah terluka sangat parah berkali-kali oleh perlakuan kasar Nyi Rukmini, naluri kebaikan Wulandari tidak bisa diam. Begitu saja melihat ibu mertuanya tergeletak tak berdaya di lantai ubin yang dingin. Ia segera berlari menghampiri tubuh Nyi Rukmini, mengangkat kepalanya dengan lembut dan meminta bantuan para pelayan untuk membawa perempuan tua itu kembali ke kamarnya agar bisa beristirahat menenangkan diri. Jatmiko memandang punggung istrinya yang sedang menolong ibunya dengan penuh rasa kagum yang luar biasa. Menyadari betapa beruntungnya ia memiliki seorang istri berhati malaikat yang berhasil menyelamatkan kehormatan rumah ini dari kehancuran absolut akibat sebuah kebohongan mematikan. Setelah kejadian dramatis yang mengguncang seluruh isi rumah Joglo pada sore hari itu, suasana berangsur-angsur kembali menjadi sangat tenang dan damai. Tubuh Nyi Rukmini yang pingsan telah dibaringkan dengan sangat hati-hati di atas ranjang kayu jatinya yang berhiaskan kelambu putih bersih. Angin senja berhembus masuk melalui celah jendela kamar yang terbuka, membawa kesejukan yang perlahan mengusir hawa panas penuh ketegangan dari dalam ruangan kuno tersebut. Tidak ada lagi suara teriakan histeris atau caci maki menyakitkan yang biasanya selalu menggema memecah keheningan rumah peninggalan leluhur Jatmiko ini setiap menjelang malam tiba, meskipun hatinya pernah dihancurkan berkali-kali oleh kekejaman sang ibu mertua selama bertahun-tahun lamanya. Wulandari tetap merawat Nyi Rukmini dengan penuh kesabaran. Perempuan muda berhati malaikat itu duduk dengan sangat tenang di tepi ranjang. Mengompres dahi, Nyi Rukmini menggunakan kain basah yang dicelupkan ke dalam air hangat bercampur bunga mawar. Jatmiko berdiri mematung di ambang pintu kamar, menatap istri tercintanya itu dengan pandangan mata yang dipenuhi oleh rasa haru dan penyesalan mendalam. Ia baru menyadari betapa luasnya samudra kesabaran yang dimiliki oleh Wulandari untuk tetap membalas kejahatan dengan kelembutan kasih sayang. Sementara itu di luar perkarangan rumah megah tersebut, para tetangga desa perlahan mulai membubarkan diri dan berjalan kembali menuju rumah mereka masing-masing. Sepanjang perjalanan di jalanan tanah berdebu, mereka terus membicarakan ketegaran hati Wulandari yang sangat luar biasa dalam menghadapi fitnah keji dari ibu mertuanya sendiri. Pandangan buruk dan cibiran yang selama ini selalu dialamatkan kepada Wulandari kini berubah 180 derajat menjadi rasa hormat yang sangat tinggi. Sebaliknya, reputasi Nyi Rukmini yang selalu diagung-agungkan sebagai perempuan terhormat kini telah hancur lebur tanpa sisa di mata seluruh penduduk desa Karanganyar. Keesokan harinya, Jatmiko segera mengambil alih seluruh tanggung jawab atas hutang-hutang memalukan yang telah ditinggalkan oleh ibunya akibat kebiasaan buruk berjudi secara rahasia. Pria pendiam yang selalu bekerja keras itu terpaksa menjual sebagian kecil lahan perkebunan kopinya yang sangat subur di lereng gunung demi melunasi hutang tersebut kepada rentenir. Ia bertekad kuat untuk menebus kembali tusuk konde emas pusaka keluarganya yang telah digadaikan, demi mengembalikan kehormatan leluhur yang sempat tercoreng. Wulandari dengan setia selalu mendampingi suaminya, memberikan dukungan moral yang tak terhingga, agar Jatmiko tidak merasa menanggung beban berat itu sendirian. Hari demi hari terus berganti merajut minggu yang baru, membawa perubahan suasana yang sangat drastis di dalam rumah Joglo. Megah peninggalan leluhur tersebut. Langit di atas desa Karanganyar terlihat selalu cerah menyinari halaman depan yang luas. Seolah alam semesta ikut merayakan kedamaian yang akhirnya memeluk keluarga kecil Jatmiko. Tidak terdengar lagi suara pecahan piring yang sengaja dilempar ke lantai atau bentakan kasar yang selalu menyuruh Wulandari bekerja di bawah terik matahari siang.
Udara di dalam rumah yang dahulunya selalu terasa pengap oleh kebencian, kini berubah menjadi sangat sejuk dan melegakan dada. Sesuai dengan keputusan tegas Jatmiko, Wulandari kini mengambil alih pengelolaan seluruh urusan rumah tangga dengan penuh kebijaksanaan dan kasih sayang yang tulus. Para pelayan yang dulu selalu bekerja dalam bayang-bayang ketakutan kini bisa tersenyum lebar sambil melaksanakan tugas mereka membersihkan setiap sudut ruangan kayu kuno tersebut. Wulandari tidak pernah sekalipun memerintah mereka dengan nada suara yang tinggi, apalagi memberikan hukuman tidak masuk akal seperti yang sering dilakukan oleh ibu mertuanya dahulu. Ia memperlakukan semua orang di rumah itu layaknya keluarga sendiri, sehingga keharmonisan benar-benar mekar mewangi menggantikan aroma ketakutan. Suatu pagi yang cerah saat embun masih menempel di dedaunan, Wulandari berdiri di dekat sumur tua berlumut untuk mencuci sayuran segar yang baru dipetiknya. Mbah Surti yang sedang membawa sapu lidi berjalan menghampirinya dengan langkah pelan. Wajah keriputnya memancarkan kebahagiaan yang sangat tulus. Melihat nyonya mudanya kini hidup tenang. Keduanya tidak banyak bertukar kata. Hanya saling melemparkan senyuman hangat yang menyiratkan pemahaman mendalam tentang semua penderitaan panjang yang telah berhasil dilalui bersama. Pelayan tua itu merasa sangat bersyukur kepada Tuhan karena doanya agar kebenaran terungkap akhirnya dikabulkan dengan cara yang terhormat. Di sisi lain rumah yang tenang tersebut, Nyi Rukmini akhirnya mulai pulih dari keterpurukan batinnya, meskipun ia tidak lagi menjadi sosok yang angkuh. Perempuan paruh baya itu lebih banyak menghabiskan waktunya berdiam diri di dalam kamar utamanya, merenungi segala kesalahan fatal dan dosa-dosa besar yang telah ia perbuat. Rasa malu yang sangat pekat masih menyelimuti hatinya setiap kali ia mengingat bagaimana kebohongannya terbongkar di hadapan anak kandungnya dan seluruh warga desa waktu itu. Ketika ia terpaksa keluar kamar untuk berjalan-jalan di beranda, wajahnya selalu menunduk dan langkah kakinya tidak lagi terdengar pongah. Setiap sore menjelang senja, Wulandari selalu menyeduhkan secangkir teh melati hangat dengan takaran gula aren yang pas, lalu mengantarkannya langsung ke kamar ibu mertuanya. Nyi Rukmini menerima cangkir teh tersebut dengan kedua tangannya yang kini sering bergetar. Ia tidak berani menatap langsung ke dalam mata menantunya yang sangat suci itu. "Terima kasih, Wulandari," ucap Nyi Rukmini dengan suara yang sangat lirih dan nyaris tidak terdengar. Sebuah kalimat sederhana yang seumur hidupnya belum pernah ia ucapkan. Wulandari hanya menganggukkan kepalanya dengan senyuman lembut tanpa mengucapkan sepatah kata pun, membiarkan keheningan menyembuhkan luka batin mereka. Setelah berbulan-bulan bekerja ekstra keras mengelola sisa perkebunan kopinya, Jatmiko akhirnya berhasil melunasi seluruh hutang ibunya kepada rentenir kejam di kota pusat perdagangan. Ia pulang ke desa Karanganyar dengan senyuman kelegaan yang luar biasa lebar, sambil membawa sebuah kotak kayu kecil, berlapis kain beludru merah yang tampak kusam. Di dalam kotak tersebut, tersimpan rapi tusuk konde emas bertahtakan batu mirah delima, yang merupakan pusaka kebanggaan keluarga, yang sempat hilang tergadai demi menutupi aib ibunya. Kepulangan pusaka tersebut menjadi sebuah simbol kebangkitan kembali kehormatan keluarga Jatmiko, yang sempat berada di ujung tanduk kehancuran absolut. Jatmiko mengumpulkan istri dan ibunya di ruang pendopo utama, tempat di mana badai kebohongan itu pernah meledak menghancurkan segalanya beberapa waktu yang lalu. Alih-alih mengembalikan pusaka berharga itu kepada Nyi Rukmini, pria pendiam itu justru melangkah mendekati Wulandari dan menyerahkan kotak kayu beludru merah tersebut ke telapak tangannya. "Engkaulah yang paling pantas menjaga pusaka dan kehormatan rumah ini, istriku. Karena kesabaranmu lah yang telah menyelamatkan kita semua dari jurang kehancuran yang sangat kelam," ucap Jatmiko penuh cinta. Wulandari menerima pusaka tersebut dengan air mata haru yang menetes pelan, merasa pengorbanannya telah diakui sepenuhnya.
Suasana di desa Karanganyar pun ikut merasakan dampak positif dari perubahan drastis yang terjadi di dalam rumah joglo megah milik keluarga terpandang tersebut. Para penduduk desa yang berlalu lalang, melintasi jalanan di depan rumah tidak lagi mendengar suara melengking Nyi Rukmini yang sedang marah-marah menyiksa menantunya tanpa alasan. Kini, mereka hanya mendengar suara gemerisik sapu lidi yang menyapu halaman daun kering, serta tawa riang para pelayan yang sedang mencuci piring di dekat sumur tua. Kedamaian telah kembali merajut harmoni di sudut desa tersebut, menjadikan rumah besar itu sebagai tempat yang sangat menyenangkan. Saat Wulandari berjalan menyusuri jalanan desa menuju pasar tradisional pada pagi hari, ia tidak lagi menerima tatapan penuh kebencian atau bisikan sinis dari warga. Para pedagang sayur dan ibu-ibu yang sedang berbelanja justru berebut menyapanya dengan senyuman sangat ramah, menawarkan sayuran paling segar dan manis untuk dibeli olehnya. "Mari mampir ke kedai saya, Nyonya Wulandari. Saya punya jagung manis yang baru saja dipanen dari kebun belakang rumah," tawar seorang pedagang tua dengan wajah penuh harap. Wulandari membalas sapaan mereka dengan anggukan kepala yang sopan dan tulus. Merasa sangat bersyukur, nama baiknya telah bersih kembali. Kembali ke dalam kehangatan dapur rumah joglo yang kuno, aroma wangi dari bumbu rempah-rempah tradisional yang sedang ditumbuk halus menguar memenuhi seluruh ruangan. Para pelayan perempuan memasak dengan perasaan sangat gembira. Mereka bebas meracik bumbu masakan tanpa perlu merasa takut makanan tersebut akan dibuang ke tanah oleh majikannya. Wulandari seringkali ikut duduk di bangku kayu pendek, membantu memotong sayuran atau mengaduk kuah santan mendidih di dalam kuali tanah liat besar di atas tungku api. Kebersamaan di dapur itu menciptakan ikatan kekeluargaan yang sangat erat, sesuatu yang tidak pernah diizinkan terjadi pada masa lalu. Menjelang sore hari ketika matahari mulai terbenam di ufuk barat, langit di atas desa Karanganyar memancarkan perpaduan warna jingga dan ungu yang sangat menakjubkan. Cahaya keemasan dari sang surya yang hendak beristirahat menyusup masuk melalui celah-celah ukiran kayu jati di pendopo, menciptakan bayangan indah di atas lantai ubin dingin. Burung-burung pipit yang beterbangan kembali ke sarangnya berkicau merdu, seolah menyanyikan tembang puji-pujian untuk merayakan berakhirnya masa-masa kelam, penuh penderitaan panjang di rumah megah tersebut. Wulandari berdiri di beranda depan, membiarkan angin senja membelai wajahnya yang kini selalu memancarkan ketenangan batin tanpa beban penderitaan. Wulandari bergegas masuk ke dalam rumah untuk menyiapkan hidangan makan malam spesial. Memasak sayur lodeh dan ikan gurame goreng yang merupakan makanan kesukaan suaminya. Bau harum masakan tradisional itu menyebar ke seluruh lorong rumah kayu yang panjang, mengundang selera siapa saja yang menghirupnya setelah seharian lelah melakukan aktivitas. Ia menata piring-piring keramik kuno bermotif bunga di atas meja makan besar peninggalan leluhur dengan sangat hati-hati, memastikan setiap detail terlihat rapi dan sangat mengundang selera. Tidak ada lagi rasa was-was di hatinya, karena ia tahu hidangannya malam ini akan dinikmati dengan penuh rasa syukur. Tak lama kemudian, suara decitan pintu gerbang kayu halaman depan terdengar sangat jelas, menandakan bahwa Jatmiko telah pulang dari perkebunan kopi di lereng bukit. Pria yang selalu berkalung handuk kecil di lehernya itu melangkah masuk dengan wajah lelah, namun dihiasi oleh senyuman hangat yang tidak pernah pudar sedikit pun. Wulandari menyambut suaminya di ambang pintu utama dengan membawakan segelas teh manis hangat, lalu menerima keping bambu lusuh dari tangan kasar suaminya dengan penuh kasih sayang. Sentuhan lembut dan senyuman tulus Wulandari bagaikan obat mujarab yang seketika menghilangkan seluruh rasa letih di tubuh Jatmiko. Saat waktu makan malam tiba, ketiga anggota keluarga tersebut duduk melingkar di meja kayu besar yang diterangi oleh cahaya lampu minyak bergoyang tertiup angin. Suasana ruang makan terasa sangat hening, namun tidak kaku,
menghadirkan kedamaian yang belum pernah dirasakan selama bertahun-tahun sejak Wulandari menginjakkan kakinya di rumah ini. Nyi Rukmini mengambil nasi dan sayur lodeh buatan menantunya dalam diam, lalu mulai menyantap hidangan hangat tersebut tanpa mengeluarkan satu patah kata cacian atau keluhan sedikit pun. Ia menelan makanannya dengan pelan. Menyadari bahwa masakan menantu yang dulu selalu ia hina, ternyata memiliki kelezatan yang luar biasa. Setelah menyelesaikan makan malam yang sangat mengenyangkan, Jatmiko dan Wulandari berjalan menuju beranda samping rumah untuk duduk bersantai, menikmati udara malam yang sangat sejuk. Mereka duduk berdampingan di atas bangku kayu panjang. Memandangi bulan purnama yang bersinar terang, benderang menerangi halaman rumput luas tempat biasanya menjemur gabah panen, Jatmiko merangkul bahu istrinya dengan penuh kelembutan. Mengucapkan ribuan rasa terima kasih di dalam hatinya kepada Sang Pencipta yang telah mengaruniakan seorang pendamping hidup setangguh Wulandari. Hubungan pernikahan mereka yang sempat terguncang hebat kini menjadi jauh lebih kuat dan tidak akan mudah dipatahkan oleh rintangan apapun. Sambil menyandarkan kepalanya di bahu suaminya yang kokoh, Wulandari memejamkan mata perlahan untuk merenungkan kembali perjalanan panjangnya yang dipenuhi oleh air mata dan penghinaan. Ia menyadari bahwa seluruh luka batin yang pernah menorehkan perih di relung hatinya, kini telah terbayar lunas dengan kedamaian abadi yang berhasil ia rengkuh malam ini. Keputusannya untuk berani melawan dan membongkar kebohongan ibu mertuanya pada sore itu adalah langkah paling tepat yang pernah ia ambil sepanjang hidupnya di desa ini. Rumah joglo peninggalan leluhur ini kini benar-benar terasa seperti istana yang melindunginya. Bukan lagi penjara yang menyiksa jiwanya. Pada keesokan paginya, ketika kabut tipis masih menyelimuti desa Karanganyar, Mbah Surti sudah bangun terlebih dahulu untuk menyapu dedaunan kering yang berguguran di halaman luas. Pelayan tua yang sangat bijaksana itu menghentikan ayunan sapu lidinya sejenak. Menatap ke arah pintu utama rumah joglo yang masih tertutup rapat di pagi buta. Ia tersenyum membayangkan betapa bahagianya roh para leluhur keluarga Jatmiko melihat keharmonisan dan kedamaian sejati akhirnya kembali menaungi rumah berharga yang mereka bangun dengan susah payah. Mbah Surti tahu bahwa Wulandari adalah kunci utama yang membuat keajaiban manis ini terwujud mengalahkan segala keangkuhan duniawi. Di bagian teras kamarnya yang terletak di sayap kiri rumah, Nyi Rukmini duduk sendirian di atas kursi goyang kayunya sambil mengamati halaman depan yang mulai terang. Pandangannya tertuju pada sosok Wulandari yang sedang berjalan riang menuju sumur belakang. Wajah menantunya itu terlihat sangat berseri-seri memancarkan keikhlasan hati yang tak tertandingi kemurniannya. Setetes air mata penyesalan yang sangat tulus akhirnya jatuh membasahi pipi Nyi Rukmini yang keriput. Sebuah tangisan, tanpa suara untuk membasuh dosa kesombongan yang menguasainya selama ini. Ia merasa sangat bersyukur Tuhan belum mencabut nyawanya sebelum ia sempat menyaksikan kebaikan hati menantunya yang memaafkan segala kejahatannya. Berdirinya rumah joglo kuno itu di tengah desa Karanganyar kini tidak hanya menjadi simbol kekayaan materi atau kejayaan masa lalu dari keluarga besar Jatmiko saja. Rumah megah tersebut telah berubah menjadi sebuah monumen hidup yang membuktikan bahwa kesombongan dan kebohongan sebesar apapun pasti akan hancur oleh kesabaran dan keberanian. Pilar-pilar kayu jati yang menopang atap pendopo itu seolah menyerap energi positif dari ketegaran Wulandari, menjadikannya bangunan yang jauh lebih kokoh dan memancarkan kehangatan tiada tara. Siapapun yang bertamu ke sana akan langsung merasakan aura kedamaian yang menyambut mereka dengan tangan terbuka lebar. Kisah tentang pertarungan diam-diam antara ibu mertua yang kejam dan menantu perempuan yang sabar itu akhirnya menjadi sebuah legenda manis yang terus diceritakan di desa. Para ibu di desa Karanganyar seringkali menjadikan pengalaman hidup Wulandari sebagai pelajaran berharga yang dituturkan kepada anak-anak perempuan mereka yang bersiap untuk menikah kelak.
Mereka mengajarkan bahwa bakti kepada keluarga suami adalah hal utama. Namun seorang perempuan tidak boleh membiarkan kehormatannya diinjak-injak dengan kejam di bawah sepatu keserakahan yang membutakan mata. Kebaikan harus selalu disandingkan dengan ketegasan agar keadilan bisa ditegakkan di atas tanah warisan yang dihormati bersama. Angin kemarau yang sejuk kembali berhembus, perlahan melewati sela-sela daun bambu rimbun di tepi sungai kecil, membawa aroma wangi bunga kenanga ke seluruh penjuru perkampungan. Di sebuah warung kopi pinggir jalan, seorang tetangga tua menyesap teh hangatnya sambil tersenyum menatap rumah megah Jatmiko dari kejauhan yang kini tampak sangat damai. Ia menghembuskan napas pelan lalu bergumam kepada temannya di sebelah paha. Mengakhiri pembicaraan sore itu dengan sebuah petuah bijak warisan leluhur yang tidak lekang oleh waktu. Gusti Allah itu tidak pernah tidur. Siapa yang menanam keburukan akan menuai malu. Namun kesabaran sejati pasti akan berbuah manis pada waktunya. Cerita kita tentang ketegaran Wulandari dan rumah joglo di desa Karanganyar telah tuntas sepenuhnya di bagian 5. Sesuai dengan kerangka kisah yang kita bangun. Kisah yang bermula dari air mata tersebut kini telah ditutup dengan kedamaian, kehangatan, dan keadilan yang sempurna. Malam telah semakin larut, dan suara jangkrik di luar sana telah melantunkan nyanyian pengantar tidur yang merdu. Bintang-bintang di langit telah bersinar dengan tenang, menandakan waktunya bagi alam semesta untuk beristirahat dari segala hiruk-pikuk dunia. Pejamkanlah mata Anda. Lepaskan seluruh beban dan lelah yang tersisa pada hari ini. Dan biarkan angin malam yang sejuk membawa Anda ke dalam alam mimpi yang indah dan damai. Sampai jumpa di kisah-kisah rakyat Nusantara berikutnya. Ketika Anda membawa sebuah judul baru untuk kita urai bersama di bawah temaram cahaya bulan, selamat malam. Dan selamat beristirahat dengan tenang.